Sebelumnya jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Kompetensi dasar 3.30 menentukan nilai limit fungsi aljabar. 4.30 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Pengertian dari limit fungsi aljabar di sini adalah mendekati hampir, sedikit lagi, atau harga batas. Suatu limit fx dikatakan mendekati A dari fx mendekati A sebagai suatu limit jika x mendekati A, atau disimbolkan dengan x tanda panah A, dinotasikan dengan limit fx x mendekati A sama dengan L. Dibaca di sini adalah limit x mendekati A dari fx sama dengan L. Limit fungsi aljabar berbentuk limit x mendekati A untuk fx. Langkah-langkah penyelesaiannya, langkah yang pertama dengan substitusi langsung. Jika hasilnya bukan 0/0, maka itulah hasilnya atau selesai. Tetapi jika hasilnya adalah 0/0, berarti itu bukan merupakan jawaban. Maka kita lanjut ke langkah nomor 2. Langkah nomor 2 yaitu faktorisasi atau bisa juga dengan menggunakan turunan. Langkah yang ketiga menggunakan substitusi. Jika hasilnya bukan 0/0, maka itulah hasilnya atau selesai di situ. Tetapi jika hasilnya 0/0, maka kita ke langkah yang kedua. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh berikut. Contoh pertama, limit x mendekati 5 untuk 3x dikurangi 4. Langkah pertama kita substitusikan langsung, kita masukkan. Kita ganti nilai x dengan angka 5, yaitu 3 kali 5 dikurangi 4 sama dengan 15 dikurangi 4 sama dengan 11. Karena ini hasilnya bukan 0/0, maka ini merupakan hasil nilai limit tersebut. Maka selesai. Jadi untuk nilai limit x mendekati 5, 3x dikurangi 4 sama dengan 11. Contoh yang kedua, limit x mendekati 0, 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 5 per x dikurangi 1 sama dengan x-nya kita substitusikan, kita ganti dengan 0. Maka tinggal dilihat aja untuk yang tidak mengandung x, yaitu min 5 dan min 1. Berarti min 5 dibagi min 1 sama dengan 5. Ini pun juga karena hasilnya bukan 0/0, maka itu langsung hasilnya. Maka nilai limit x mendekati 0, 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 5 dibagi dengan x min 1 sama dengan 5. Contoh yang ketiga, limit h mendekati 0, x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat sama dengan, di sini kita substitusikan langsung, h-nya sama dengan 0, maka h kita ganti dengan 0, maka untuk yang mengandung h otomatis itu nilainya 0. Maka untuk yang tidak mengandung h itu adalah x kuadrat. Maka nilai limit h mendekati 0 untuk x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat sama dengan x kuadrat. Contoh yang keempat, limit x mendekati 2 untuk 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 dibagi dengan 3x dikurangi 2 sama dengan, kita ganti x-nya langsung dengan 2. Sehingga kita peroleh 2 kali 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 ditambah 4 dibagi 3 kali 2 dikurangi 2. Hasilnya sama dengan
2 kali 4 ditambah 4 kali 2 ditambah 4 dibagi dengan 3 kali 2 dikurangi 2 sama dengan 20/4 sama dengan 5. Karena ini hasilnya pun bukan 0/0, maka 5 merupakan hasil nilai limit tersebut. Contoh yang kelima. Limit X mendekati 1 untuk X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5 dibagi X min 1 sama dengan, kita substitusikan, X-nya kita ganti dengan angka 1 sehingga diperoleh 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 dikurangi 5 dibagi 1 dikurangi 1. Hasilnya sama dengan 0/0. Karena ini contoh nomor 5 hasilnya 0/0, maka ini bukan merupakan sebuah jawaban. Maka kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu dengan difaktorkan. Untuk pembilang difaktorkan menjadi X min 1 kali X ditambah 5. Sehingga antara pembilang memiliki X min 1, penyebutnya juga X min 1, maka bisa kita sederhanakan. Sehingga menjadi limit X mendekati 1 untuk X ditambah 5 sama dengan, X-nya kita ganti dengan 1 sehingga diperoleh 1 ditambah 5 sama dengan 6. Jadi ketika kita mensubstitusikan langsung ke hasilnya 0/0, berarti langkah selanjutnya adalah kita faktorkan. Seperti contoh nomor 5. Selanjutnya kita ke soal ujian nasional. Nilai dari limit X mendekati 2 untuk 3X kuadrat min 2X min 8 dibagi 5X dikurangi 10 adalah, pilihan gandanya A min 2, B-nya min 1, C-nya setengah, D-nya 2, E-nya 5. Maka kita caranya pertama kita substitusikan. Ketika kita mensubstitusikan, hasilnya adalah 0/0. Karena di sini hasilnya adalah 0/0, maka ini adalah bukan sebuah jawaban. Maka kita ke langkah yang kedua, yaitu dengan difaktorkan. Untuk pembilang kita faktorkan menjadi 3X ditambah 4 dikalikan dengan X dikurangi 2. Sedangkan untuk penyebutnya kita faktorkan menjadi 5 kali X dikurangi 2. Pembilang dan penyebut sama-sama memiliki X dikurangi 2. Maka kita peroleh limit X mendekati 2 untuk 3X ditambah 4 dibagi 5. Setelah ini baru X-nya kita ganti dengan angka 2. Sehingga kita peroleh 3 kali 2 ditambah 4 dibagi 5 sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Mudah bukan untuk mengerjakan soal limit ini? Ingat, langkah pertama disubstitusikan. Ketika itu mendapatkan nilai 0/0, maka difaktorkan. Setelah difaktorkan, baru disubstitusikan kembali. Untuk lebih jelas lagi, kita ke contoh selanjutnya masih di soal ujian nasional. Nilai dari limit X mendekati min 5 dari 3X kuadrat ditambah 13X dikurangi 10 dibagi dengan X kuadrat dikurangi 25 adalah A 3, B 3/5, C 17/10, D 0, E min 17/5. Untuk lebih jelasnya kita ke jawabannya kita substitusikan langsung. Maka hasilnya adalah 0/0. Ketika hasilnya adalah 0/0, maka itu bukan merupakan sebuah jawaban, perlu kita faktorkan. Karena hasilnya 0/0 sehingga kita faktorkan, sehingga untuk pembilang hasilnya adalah 3X dikurangi 2 kali X ditambah 5. Kemudian untuk penyebutnya kita faktorkan menjadi X dikurangi 5 kali X ditambah 5.
Sama-sama untuk pembilang dan menyebut masing-masing memiliki X ditambah 5 sehingga bisa kita sederhanakan. Sehingga untuk pembilang hanya tersisa 3X dikurangi 2 dan penyebutnya adalah X dikurangi 5. Baru kita substitusikan untuk X sama dengan min 5 sehingga diperoleh 3 kali min 5 min 2, penyebutnya min 5 min 5. Untuk pembilangnya diperoleh min 15 min 2 sehingga min 17. Kemudian penyebutnya min 5 min 5 sama dengan min 10. Min 17 per min 10 sama dengan 17 per 10. Selanjutnya untuk masih di soal ujian nasional, nilai dari limit X mendekati 0 untuk 3X pangkat 5 dikurangi 3X pangkat 3 ditambah 2X dibagi dengan 2X min 2X kuadrat min 2X pangkat 5 adalah A min 2, B-nya 0, C-nya 1, D sama dengan 3/2, E-nya 2. Kita langsung substitusikan karena di sini untuk membilang dan menyebut sama-sama semuanya mengandung X. Maka hasilnya ketika kita substitusikan X sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0/0. Maka 0/0 ini bukan merupakan sebuah jawaban, maka harus kita faktorkan. Sehingga untuk pembilang itu diperoleh X kali 3X pangkat 4 dikurangi 3X kuadrat ditambah 2. Penyebutnya adalah X kali 2 min 2X min 2X pangkat 4. Untuk pembilang dan penyebut masing-masing mengandung X, bisa kita sederhanakan. Sehingga untuk pembilang menjadi 3X pangkat 4 min 3X kuadrat ditambah 2. Dan penyebutnya adalah 2 dikurangi 2X min 2X pangkat 4. Kemudian kita substitusikan untuk nilai X sama dengan 0. Maka diperoleh untuk pembilangnya adalah 2, penyebutnya adalah 2. Sehingga 2/2 sama dengan 1. Sudah paham ya untuk limit X mendekati sebuah bilangan di sini. Lanjut ke teorema limit. Jika limit X mendekati A, Fx sama dengan A, dan limit X mendekati A untuk Gx sama dengan B, maka 1. Limit X mendekati A, K Fx sama dengan K kali limit X mendekati A untuk Fx sama dengan K kali A. 2. Limit X mendekati A untuk Fx plus minus Gx sama dengan limit X mendekati A Fx plus minus limit X mendekati A Gx sama dengan A plus minus B. Limit X mendekati A Fi kali Gx sama dengan limit X mendekati A Fi kali limit X mendekati A Gx sama dengan A kali B. 4. Limit X mendekati A Fx per Gx sama dengan limit X mendekati A Fx per limit X mendekati A Gx sama dengan A per B. Limit X mendekati A Fx pangkat N sama dengan limit X mendekati A Fx dipangkatkan N sama dengan A pangkat N. 6. Limit X mendekati A, akar pangkat N dari Fx sama dengan akar pangkat N dari limit X mendekati A Fx sama dengan akar pangkat N dari A. Untuk lebih jelas dari teorema tadi, kita ke contoh berikut ini. 1. Limit X mendekati 3 dari 7 sama dengan 7. Karena di sini untuk fungsinya tidak mengandung X, maka hasilnya adalah angka yang berada di belakang limit. 2. Limit X mendekati min 2 dari 4X kuadrat sama dengan 4 kali min 2 kuadrat sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Ini disubstitusikan langsung karena di sini hasilnya bukan 0/0, maka itu merupakan hasilnya. Contoh yang ketiga, limit X mendekati min 1 dari 2X dikurangi 4X kuadrat diperoleh 2 kali min 1
min 4 kali min 1 kuadrat sama dengan 2 kali, berarti hasilnya adalah min 2 min 4 kali 1 sama dengan min 2 min 4 sama dengan min 6. Hasilnya pun juga bukan 0/0, berarti min 6 ini merupakan hasil dari nilai limit tersebut. Nomor 4. Limit X mendekati 4 dari akar X kuadrat tambah 9 per 2X sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 9 per 2 kali 4 sama dengan akar dari 16 tambah 9 dibagi 8 sama dengan akar 25 per 8 sama dengan 5 per 8. Selanjutnya, limit fungsi aljabar bentuk limit X mendekati ta hingga. Itu yang seperti cacing itu bacanya adalah ta hingga. Untuk fx dibagi dengan gx. Limit X mendekati ta hingga untuk A X pangkat N ditambah B X pangkat N min 1 ditambah titik-titik plus C dibagi dengan P X pangkat M ditambah Q X pangkat M min 1 ditambah titik plus R sama dengan dia bernilai 0 jika N kurang dari M, atau dengan kata lain pangkat yang pembilang lebih kecil dari pangkat penyebut. Dia akan bernilai A per P jika antara pangkat tertinggi untuk pembilang sama dengan pangkat tertinggi di penyebut. Dia akan bernilai ta hingga jika pangkat tertinggi dari pembilang lebih besar dari pangkat tertinggi dari penyebut atau N lebih dari M. Untuk lebih jelas dari limit fungsi aljabar bentuk X mendekati ta hingga, di sini ya, untuk perlu diketahui di sini adalah yang kita lihat adalah pangkat tertingginya. Kalau pangkat tertinggi antara pembilang dan penyebut sama, hasilnya adalah angka yang menempel dari pangkat tertinggi tersebut. Kalau pangkat tertingginya itu berbeda, tinggal dilihat lebih tinggi pembilang, berarti hasilnya adalah ta hingga. Kalau lebih tinggi dari penyebut, berarti hasilnya adalah 0, seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh berikut. Limit X mendekati ta hingga untuk 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 5 dibagi 7X kuadrat min 8X ditambah 6 sama dengan, karena di sini adalah pangkat tertingginya sama, yaitu X pangkat 2, pembilang X pangkat 2, penyebut juga X pangkat 2, maka hasilnya langsung aja 2/7. Selanjutnya contoh yang nomor 2, limit X mendekati ta hingga untuk 6X pangkat 3 ditambah 5X ditambah 5 dibagi 5X kuadrat ditambah 6X ditambah 7 sama dengan, di sini perlu diketahui untuk pangkat tertinggi dari pembilang adalah X pangkat 3, berarti 3. Pangkat tertinggi dari penyebut adalah X kuadrat, yaitu pangkat 2. Berarti di sini pangkat pembilang lebih besar dari pangkat penyebut, berarti hasilnya langsung saja 0. Selanjutnya yang nomor 3, limit X mendekati ta hingga untuk 2X kuadrat ditambah 6X dikurangi 1 per X pangkat 3 ditambah 8X ditambah 9. Di sini untuk pangkat tertingginya untuk pembilang X kuadrat berarti 2, untuk pangkat tertinggi penyebutnya adalah X pangkat 3, yaitu 3, sehingga ini adalah lebih tinggi penyebut. Karena di sini pangkat tertingginya lebih tinggi penyebut, maka hasilnya adalah ta hingga. Mudah bukan untuk limit X mendekati ta hingga? Tinggal dilihat untuk nilai pangkat tertingginya. Kalau sama, langsung aja angka yang menempel pada pangkat tertinggi. Kalau berbeda, tinggal dilihat lebih tinggi yang mana. Lebih tinggi pembilang 0, lebih tinggi penyebut adalah ta hingga. Mudah bukan untuk limit X mendekati ta hingga? Kita lanjutkan ke limit fungsi aljabar bentuk
limit X mendekati tak hingga untuk Fx dikurangi Gx. Limit X mendekati tak hingga untuk Ax ditambah B dikurangi akar Px ditambah Q sama dengan, dia bernilai 0 jika A sama dengan P. Bernilai plus tak hingga jika A lebih dari P. Bernilai min tak hingga jika A dikurangi P. Gampang sekali. Untuk limit ini tinggal dilihat aja, kalau A sama dengan P-nya sama, berarti nilainya 0. Kalau A-nya lebih besar dari P, itu langsung saja plus tak hingga. Kalau untuk A-nya kurang dari P, berarti nilainya langsung min tak hingga. Tidak perlu menghitung, langsung dipahami aja untuk 3 nilai yang ada. Langsung ketemu. Lanjut, untuk limit fungsi aljabar bentuk limit X mendekati tak hingga Fx dikurangi Gx. Limit X mendekati tak hingga akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C kurang dari akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Dia bernilai B kurangi Q per 2 akar A jika A sama dengan P. Bernilai plus tak hingga jika A lebih dari P. Bernilai min tak hingga jika A kurang dari P. Ini pun juga sama, tinggal diingat-ingat aja. Kalau A-nya lebih dari P, langsung aja plus tak hingga. A-nya kurang dari P, min tak hingga. Kalau A sama dengan P, berarti langsung B min Q per 2 akar A. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh berikut ini. Limit X mendekati tak hingga untuk akar X kuadrat tambah 6X dikurangi 1 min akar X kuadrat ditambah 4X ditambah 8 sama dengan, ini karena nilai A sama dengan P, berarti pakai B min Q per 2 akar A sama dengan 6 min 4 per 2 akar 1 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Yang nomor 2, limit X mendekati tak hingga akar 9X kuadrat ditambah 8X min 1 min akar 9X kuadrat min 2X ditambah 5 sama dengan, ini pun juga A sama dengan P, berarti juga menggunakan rumus B min Q per 2 akar A, yaitu sama dengan 8 min 2 per 2 akar 9 sama dengan 8 ditambah 2 per 2 kali 3 sama dengan 10 per 6 sama dengan 5 per 3. Contoh yang ketiga, limit X mendekati tak hingga akar 3X kuadrat min X min akar X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 sama dengan, di sini untuk nilai A dan P, A-nya lebih besar, berarti nilainya adalah tak hingga. Mudah bukan untuk mengingatnya? Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe dari video kami.